Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Farizuan dengan nomor induk mahasiswa 2020 D1B007 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Oke, pertama kita ke pengertiannya. Pertama, negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti basis atau fundamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau philosophic groundals bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Oke, kita lanjut ke kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dibagi menjadi 5. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Oke, yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatar belakangi oleh 3 alasan, yaitu pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Yang kedua, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Yang ketiga, menguatkan pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia hendak mewujudkan persatuan. Negara ingin mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Negara menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian, negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau golongan. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 27 ayat 1, 29 ayat 2, dan 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, negara Indonesia hendak mewujudkan kedaulatan rakyat. Negara lebih mementingkan rakyat karena sebagai memegang kedaulatan. Hal tersebut dapat tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara lebih mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan individu dan golongan. Keadilan sosial mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pasal yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu pasal 33 Undang-Undang 1945. Yang keempat, negara yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara ingin agar rakyat Indonesia tidak terlantar atau memiliki ilmu pengetahuan yang luas untuk bisa bersaing dengan negara lain. Nilai-nilai kemanusiaan dijunjungi tinggi dengan tidak merendahkan hak asasi setiap warga negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 28A sampai 28J dan pasal 34 Undang-Undang 1945.
Yang kelima, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan memberikan kebebasan dalam menjalankan pelaksanaan beribadah, negara menjamin warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan. Hal tersebut terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Pembangunan hukum dimulai dari pondasi dan jiwa paradigma bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau State Fundamental Norm yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia. Maka hal tersebut dapat diartikan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa. Pancasila sebagai norma dasar ground norm merupakan landasan atau dasar dari semua pengembangan hukum baik secara teoretikal maupun praktikal. Sebagai ground norm, Pancasila senantiasa menjadi penerang dan pengarah dari setiap bentuk aktivitas pengembangan sistem hukum yang terus berproses untuk mendekati cita hukum. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna sebagai falsafah negara atau sebagai landasan serta dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pemerintahan maupun membuat peraturan. Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki makna sebagai kacamata bagi bangsa Indonesia dalam menilai maupun melaksanakan kebijakan pemerintah sehingga tujuan negara dapat diwujudkan. Pancasila sebagai dasar negara juga memuat fungsi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia serta merupakan jiwa bangsa. Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dianggap sebagai kepribadian bangsa, sumber hukum, serta cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan undang-undang dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 5 sila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pernyataan ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Di dalam Pancasila menjelaskan nilai-nilai budi pekerti luhur yang dimiliki bangsa Indonesia. Oke, arti Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.